Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prijili Sri Devi dan teman saya Muhammad Abdul Aziz Arbi. Di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Marzena van Loos, Adam Augustiniak dan kawan-kawan yang berjudul Kompleks Dinukleorodium 2 dengan triazolopyrimidin dan kegunaannya dalam potensi biologi. Dan di sini saya akan membahas latar belakang, metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Abstraknya dalam jurnal ini yaitu 5 kompleks rhodium 2 dengan rumus umum RH2 mikro OOC-CH3 4 kali L2, di mana L adalah turunan triazolopyrimidin seperti senyawa 1 yang disingkat dengan DMTP, senyawa 2 DTP, senyawa 3 IBMTP, senyawa 4 HMTPO, dan senyawa 5 DBTP. Ini gambaran dari kompleks rhodium pada wheel dengan triazolopyrimidin telah dikarakterisasi dengan spektroskopi IR dan NMR serta dengan difraksi sinar X kristal tunggal. Dan 3 dari kompleks tersebut seperti senyawa 1, 2, dan 5 dilihat secara in vitro untuk mengetahui sitotoksitasnya terhadap garis sel kanker payudara manusia MCF7 dan sel fibroblast murin L929. Secara signifikan, penghambatan kurang efektif pada pertumbuhan sel L929 dibandingkan cisplatin dalam kondisi yang sama. Kompleks senyawa 1 dan 5 menghasilkan sitotoksitas sedang. LC50-nya yaitu 16,3 sampai 21,5 mikroM terhadap sel MCF7 yang diinduksi melalui jalur spesies oksigen reaktif atau ROS. Dan penelitian ini secara luas kompleks rhodium 1, 2, dan 5 di mana mikroorganisme menunjukkan bahwa senyawa yang diuji menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif atau Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis. Sedangkan secara signifikan penghambatan pertumbuhan Malassezia furfur dan aktivitas antibakteri dan anti jamur tertinggi yang diamati yaitu senyawa 5 yaitu DPTP. Latar belakangnya jurnal ini di mana cisplatin merupakan salah satu obat yang banyak digunakan untuk pengobatan kanker, namun penggunaannya dikaitkan dengan berbagai efek samping. Hal ini telah memicu pencarian strategi alternatif yang berkelanjutan seperti membuat obat-obatan yang mengandung logam selektif untuk pengobatan kanker. Kompleks rhodium 2 adalah salah satu senyawa aktif yang paling dikenal terhadap standar gram positif strain Staphylococcus aureus P209 Oxford. Pada penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian penulis pada kompleks logam dengan turunan 1,2,4 triazolo 1,5 alpha pyrimidin yang menunjukkan hasil yang baik dalam interaksinya dengan logam ion dan menunjukkan aktivitas biologis dalam berbagai pengobatan seperti anti kanker, anti parasit, antibakteri, anti jamur, antivirus, dan anti-inflamasi. Kompleks logam yang sudah diteliti yaitu kompleks platina 2, platina 4, rutenium 3, rutenium 2, dan perak 1 dan timah 4 dengan turunan 5,7 triazolopyrimidin. Sedangkan untuk kompleks rhodium 2 dinuklir dengan ligan ini belum dilakukan penelitian. Bahan dan metode dalam penelitian ini, di mana bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada slide. Dan metode yang digunakan yang pertama pengukuran fisik, kedua sintesis dan karakteristik menggunakan FTIR dan NMR, dan ketiga penentuan struktur kristal sinar X, dan keempat melakukan uji sitotoksitas melalui kultur sel, pembuatan larutan kompleks rhodium, dan uji viabilitas MTT, dan yang kelima pengukuran tingkat oksigen reaktif atau ROS, dan yang keenam uji suseptibilitas pada bakteri dan jamur. Masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks di rhodium triazolopyrimidin. Sintesis senyawa kompleks nomor 1 sampai 5 didasarkan pada satu langkah reaksi dimer rhodium 2 asetat dengan turunan triazolopyrimidin
yaitu DMTP, DETP, IBMTP, HMTPO, dan DBTP dalam perbandingan molar 1:1 seperti terlihat pada tabel di samping ini. Kompleks senyawa 1-5 diperoleh sebagai kristal merah muda yang stabil di udara dan dikarakterisasi dengan IR, X-ray, dan NMR untuk memastikan komposisinya. Frekuensi atau bilangan gelombang asetat dalam spektrum IR untuk ligan asetat diamati pada wilayah 1599 sampai 1409 cm²-1. Sedangkan dua pita paling khas dalam spektrum IR turunan triazolopyrimidin yaitu di bilangan gelombang 1613 sampai 1645 dan 1529 sampai 1578 yang menunjukkan vibrasi cincin pirimidin dan triazol karena koordinasi ligan heterosiklik rhodium 2 ini. Pita yang berasal dari peregangan vibrasi digeser ke arah frekuensi yang lebih tinggi, yaitu maksimum 32 cm²-1 atau lebih rendah 4 cm²-1 seperti dapat dilihat di tabel di samping. Selanjutnya yaitu kristalografi. Struktur kristal senyawa kompleks nomor 1-5 di rhodium dengan ligan triazolopyrimidin membentuk struktur seperti roda dayung. Bisa dilihat di gambar di samping. Dua kation rhodium dihubungkan oleh 4 anion penghubung asetat bersifat sentrosimetris dan dengan pusat inversi yang terletak di titik tengah ikatan RH-RH. Rhodium menunjukkan lingkungan oktahedral yang sedikit terdistorsi di semua kompleks dibentuk melalui O4 NRH, di mana 4 atom O menempati posisi ekuator yang berasal dari ion asetat dan posisi aksialnya diisi oleh atom nitrogen yang berasal dari ligan triazolopyrimidin dan atom rhodium yang kedua. Panjang ikatan rhodium dan oksigen dan rhodium nitrogen bernilai mulai dari 2,03 sampai 2,06 Armstrong dan 2,26 sampai 2,28 Armstrong. Masing-masing sesuai dengan nilai yang dilaporkan untuk kompleks rhodium di nuklir lain yang serupa dengan median atau nilai tengah 2,04 Armstrong dan 2,27 Armstrong. Jarak rhodium berosilasi di sekitar 2,40 Armstrong dengan nilai konsisten yang diperoleh seperti di nuklir kompleks rhodium lain dengan bentuk roda dayung yang mana nilai mediannya adalah 2,41 Armstrong. Selanjutnya itu karakterisasi saat HNMR dan 15N NMR. Spektroskopi resonansi magnetik multinuklir digunakan untuk menetapkan lingkungan atom pusat dan mode pengikatan ligan di kompleks rhodium 1-5 dalam larutan. Perbandingan pergeseran kimia yang sesuai untuk kompleks atau chemical shift kompleks dan ligan bebas memungkinkan perhitungan semua pergeseran koordinasi atau delta koordinasi sama dengan chemical shift kompleks minus chemical shift ligand. Spektrum HNMR dari kompleks nomor 1-5 berada dalam kisaran pergeseran kimia aromatik yang menunjukkan karakterisasi dua singlet karakteristik H2 dan H6 dari cincin 1,2,4 triazolopyrimidin. Koordinasi perancah triazolopyrimidin ke ion rhodium menghasilkan desliding sinyal H2 dengan koordinasi pergeseran berada pada kisaran 0,49 sampai 0,57 ppm. Bisa dilihat di tabel di samping. Pergeseran koordinasi 15N NMR mengungkapkan efek perisai terkuat pada atom N3. Seperti dilihat di tabel, pelindung resonansi N3 yang begitu signifikan dengan delta koordinasi 23,7 hingga 28,4 ppm secara jelas menunjukkan koordinasi monodentat ke rhodium 2 dalam larutan melalui atom nitrogen ini. Selanjutnya yaitu in vitro cytotoxicity. Senyawa kompleks nomor 1, 2, dan 5 dipilih untuk studi biologi. Senyawa yang tersisa tidak diuji karena masalah kelarutan. Aktivitas anti kanker in vitro dari kompleks rhodium ini ditentukan dengan menggunakan garis sel kanker payudara manusia yaitu MCF7 dan dibandingkan dengan viabilitas fibroblast normal tikus L9N29 sebagai sel normal. Setelah
setelah 72 jam perlakuan dengan kompleks rodium, kelangsungan hidup sel dinilai melalui uji MTT. Sel yang diobati dengan cisplatin digunakan sebagai kontrol sel positif. Secara umum, stimulasi sel MCF7 dengan kompleks rodium pada konsentrasi 10 mikrogram per mili menimbulkan efek toksik yang sebanding dengan pengobatan cisplatin pada dosis yang sama, kecuali untuk kompleks nomor 2. Informasi lebih rinci tentang sitotoksisitas kompleks rodium disajikan dengan nilai IC50 yang menunjukkan bahwa kompleks 1 dengan nilai IC50 16,3 plus minus 2,3 mikromolar dan kompleks nomor 5 dengan nilai IC50 sebesar 21,5 plus minus 3 mikromolar. Kompleks 1 dan 2 lebih efektif menghambat pertumbuhan sel kanker. Kompleks 1 dan 5 lebih efektif menghambat pertumbuhan sel kanker MCF7 daripada kompleks 2, yaitu dengan nilai IC50 385,3 plus minus 12,2 mikromolar. Selain itu, dengan membandingkan nilai-nilai ini dapat diamati bahwa senyawa kompleks 1 menunjukkan sitotoksisitas yang lebih rendah terhadap sel normal L929, yaitu dengan IC50 28,7 plus minus 1,9 mikromolar dibandingkan dengan sel kanker MCF7 sebesar 16,3 plus minus 2,3 mikromolar. Semua senyawa yang diuji menunjukkan toksisitas sel yang lebih rendah terhadap sel kanker jika dibandingkan dengan cisplatin sebagai kontrol positif, yaitu dengan nilai 0,9 plus minus 0,2 mikromolar, dan sekaligus menunjukkan juga penghambatan yang kurang efektif pada pertumbuhan sel normal L929. IC50 dalam kisaran 21,7 sampai 29,8 mikromolar versus 4,6 plus minus 2 mikromolar untuk cisplatin. Selanjutnya itu impact on inhibition ROS level of MCF7 cell. Berdasarkan analisis hasil dari uji MTT, penelitian lebih lanjut difokuskan pada klarifikasi mekanisme anti kanker yang dipicu oleh kompleks rodium. Diketahui bahwa sel kanker menunjukkan stress species oksigen reaktif atau reaktif oksigen species ROS yang lebih besar daripada sel normal. Hal ini karena untuk stimulasi onkogenik, peningkatan aktivitas metabolik, dan malfungsi mitokondria. Karena alasan ini, stres oksidatif adalah salah satu mekanisme penting yang terlibat dalam toksisitas obat anti kanker, misalnya dalam kasus cisplatin. Untuk menilai kapasitas kompleks rodium dalam menghasilkan spesies oksigen reaktif, sel MCF7 diberlakukan dengan konsentrasi senyawa yang berbeda untuk waktu 4 jam, 12 jam, dan 24 jam, kemudian diwarnai dengan 2,7 diklorofluorescens diasetat. Sel yang diobati dengan cisplatin digunakan sebagai kontrol positif. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar, kompleks rodium tidak meningkatkan produksi ROS setelah 4 jam pengobatan dibandingkan dengan sel yang tidak diobati. Bisa dilihat di gambar A. Waktu stimulasi yang lebih lama, yaitu 12 jam dan 24 jam, menyebabkan sedikit peningkatan ROS. Bisa dilihat di gambar B dan gambar C, tetapi produksi ROS tidak lebih dari 1,37 volt lebih tinggi dibandingkan dengan sel kontrol. Berdasarkan hasil tersebut, saat level ROS di sel MCF7 dirangsang dengan konsentrasi kompleks rodium tertinggi, yaitu dengan konsentrasi 10 mikrogram per mili, dibandingkan dari waktu ke waktu, seperti gambar 7A, dengan diukur pada sel yang diobati dengan cisplatin dengan konsentrasi yang sama, yaitu 10 mikrogram per mili. Pada gambar B, terlihat jelas bahwa pada kasus pengobatan cisplatin, tingkat reaktif oksigen spesies meningkat secara signifikan dari 1,28 volt setelah 4 jam menjadi 2,82 volt setelah 24 jam stimulasi. Ini fenomena yang tidak teramati pada sel yang distimulus dengan kompleks rodium.
Selanjutnya masuk ke pembahasan antimicrobial activity. Seperti studi sitotoksisitas in vitro, mengingat kelarutan yang cukup tinggi, senyawa 1, 2, dan 5 dipilih untuk pengujian antimikroba bersama dengan ligan yang sesuai, yaitu DMTP, DATP, dan DBTP. Kompleks rhodium yang diuji menunjukkan aktivitas antibakteri melawan bakteri gram positif, yaitu Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis, tetapi tidak efektif melawan Escherichia coli dalam kisaran konsentrasi yang diuji. Bisa dilihat di nilai tabel di samping, yaitu nilai MIC dan MBC. Ini bisa menunjukkan bahwa aktivitas kompleks rhodium mungkin dapat berbeda karena adanya perbedaan struktur dinding sel untuk kedua jenis bakteri ini. Di antara semua kompleks rhodium yang diuji, kompleks 5 ditemukan memiliki aktivitas antibakteri tertinggi, diikuti oleh senyawa kompleks nomor 1 dan 2. Nilai MIC atau minimal inhibitory concentration kompleks nomor 5, 1, dan 2 sebesar 32, 100, dan 196 mikrogram per mili. Untuk Staphylococcus aureus kemudian 32, 128, dan 256 mikrogram per mili untuk Bacillus subtilis. Dengan konsentrasi biosidal minimal atau MBC 48, 100, dan lebih dari 256 mikrogram per mili melawan Staphylococcus aureus. Nilai MBC dari semua kompleks rhodium selain kompleks nomor 2 memiliki nilai yang sama dengan nilai MIC-nya terhadap Bacillus subtilis. Selanjutnya ke aktivitas anti jamur, bisa dilihat di tabel yang paling bawah. Dapat diamati fokus terhadap kompleks nomor 5 karena kompleks nomor 5 saja yang mempunyai aktivitas anti jamur yang cukup tinggi terhadap Malassezia furfur dengan nilai MIC yaitu 2 mikrogram per mili dan MBC 4 mikrogram per mili. Nah, ini lebih tinggi dibandingkan standar fluconazole dan ketoconazole. Selain itu, tak satupun dari kompleks rhodium yang aktif melawan Candida albicans dan M. furfur dalam kisaran konsentrasi yang diuji. Yang terakhir yaitu simpulan. Senyawa kompleks di rhodium dengan turunan triazolopyrimidin L yang menunjukkan struktur roda dayung telah berhasil disintesis. Senyawa dengan rumus umum RH2 mu OOCr4L2 menunjukkan bahwa rhodium berada di lingkungan oktahedral yang sedikit terdistorsi, dibentuk melalui O4NRH, di mana 4 atom O yang menempati posisi ekuatorial berasal dari ion asetat dan posisi aksial diisi oleh atom nitrogen yang berasal dari ligan triazolopyrimidin serta atom rhodium yang kedua. Studi NMR membuktikan bahwa struktur stabil dalam larutan. Hasil ini sangat penting penggunaannya dalam studi biologi. Studi dilakukan untuk kompleks nomor 1, 2, dan 5 menunjukkan bahwa 1. Kompleks rhodium dengan triazolopyrimidin 1, 2, dan 5 menunjukkan toksisitas yang jauh lebih kecil terhadap fibroblast L929 dibandingkan cisplatin. Sayangnya, hal ini disertai dengan toksisitas sel yang lebih rendah pula terhadap sel kanker MCF7 dibandingkan cisplatin, yaitu 20 kali lipat lebih kuat dibandingkan 1 dan 5. Yang kedua, kompleks rhodium yang diuji menginduksi toksisitas dalam sel MCF7 melalui jalur reaktif oksigen species independen. Kemudian yang ketiga, aktivitas antibakteri dan anti jamur tertinggi diamati untuk kompleks nomor 5 yang 24 kali lebih aktif melawan M. furfur dibandingkan standar fluconazole. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.